Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini hari Jumat tanggal 1 bulan Safar tahun 1442 Hijriah. Kita diberikan kemudahan untuk bisa menunaikan sholat subuh berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita mendapatkan balasan yang terbaik kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan jamaah sekalian pembahasan rutin kita, membahas kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu karakteristik dan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana tidak terasa kita sudah berada di bagian akhir-akhir dari kitab ini. Kita berada di bab ke-49 dan akan masuk ke bab 50. InsyaAllah kita masuk ke bab 50 di hari ini dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bab 50 ini jamaah sekalian, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, penulis kitab Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan sebuah judul, yaitu Ma ja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab Ma ja'a fi hijamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu riwayat-riwayat yang datang yang berkaitan dengan bekamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat-riwayat yang menjelaskan tentang bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu berbekamnya. Ini tujuan bab ini. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu apakah pernah berbekam atau tidak, bagaimana, apa yang beliau lakukan, ini dijelaskan di dalam bab ke-50 ini. Baik, sebelum masuk kepada hadis-hadisnya, kita sampaikan dulu uraian dari Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala untuk memberikan gambaran kepada kita tentang hijamah atau berbekam. Kata beliau, al-hijamatu darbun minal ilajin nafi'. Berbekam atau hijamah dalam bahasa Arabnya, hijamah itu adalah darbun minal ilajin nafi', salah satu dari jenis metode pengobatan yang bermanfaat. Jadi obat itu tujuannya apa jamaah sekalian? Untuk menghilangkan penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada di antara pengobatan-pengobatan itu yang sifatnya tibbun nabawi, berasal dari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada yang sifatnya medis atau kedokteran. Nah, di sini hijamah termasuk salah satu tibbun nabawi. Artinya pengobatan yang pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tahu tidaklah beliau melakukan sesuatu kecuali di situ ada manfaatnya, kecuali di situ ada faedahnya. Apapun yang beliau lakukan, salah satunya adalah hijamah. Waqad fa'alaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam miraran, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melakukan atau pernah berbekam selama miraran. Miraran itu artinya berkali-kali. Tidak hanya sekali, tapi beliau pernah berkali-kali berbekam. Wa atal hajjam ajrahu, dan beliau memberikan kepada orang yang membekam beliau, kepada tukang bekamnya tersebut itu ajrahu, artinya beliau memberikan upah untuk hajjam. Berbekamnya hijamah, kalau yang membekam disebut apa? Hajjam. Hajjam orang yang membekam. Sering dalam bahasa Arab itu sesuatu dikaitkan dengan pekerjaannya. Misalnya amila, orang yang berbuat, amil, orang yang berbuat. Saya ulangi, amila, orang yang sedang berbuat atau sudah berbuat, orangnya disebut amil.
Ya, fa'ala melakukan, orangnya disebut fa'il. Nah, di sini hijamah maka orangnya adalah al-hajjam. Seperti juga orang yang membangun, ya, tukang bangunan. Itu kan bana yabni, orangnya disebut banna. Banna, ya, tukang bangunan, demikian. Ya. Wa arsyada ilaihi, ya, seperti menjual beli, ya, menjual sesuatu, orangnya disebut bai'. Ya, jadi dari kata membeli, ya, bai'i bai'u, maka orangnya atau penjual disebut bai'. Wa arsyada ilaiha, dan Nabi SAW menganjurkan hal tersebut. Wa akhbar anna fiha syifa, dan beliau memberitahukan bahwasanya di dalam berbekam itu terdapat syifa, terdapat obat. Takunu bisyartil jild, takunu bisyaratil jild bi Musa au nahwih. Ya, cara yang dahulu digunakan itu tidak seperti sekarang jemaah sekalian. Kalau sekarang sudah ada alat-alat yang khusus, ya, untuk berbekam. Kalau dahulu caranya jauh lebih sederhana, yaitu bagaimana bisyaratil jildi bi Musa, yaitu dengan, ya, menyayat kulit, ya, menyayat bagian kulit bi Musa. Ya, Musa dalam hal ini artinya adalah dengan pisau au nahwih atau sejenisnya. Ya, syartan yasiron, ya, dengan sayatan yang ringan. Ya, tidak sampai melukai tapi sayatan yang ringan. Ya, mirip dengan sekarang tapi dahulu metodenya seperti itu. Wasahabadda minhu bil mihjam, kemudian menarik darah, ya, darah yang kotor atau darah yang menjadi sumbatan dalam tubuh orang tersebut itu ditarik minhu bil mihjam, ya, dengan apa? Dengan alat bekam di masa tersebut. Ya, kalau sekarang sudah ada alat-alatnya secara khusus yang di situ nanti tersedot, ya, darah-darahnya. Kalau dahulu juga ada, tetapi dengan bentuk yang tentunya tidak seperti sekarang. Wahya nau'un minal ilaj wat tadawi, dan ini termasuk dari salah satu metode pengobatan, ya, yang bisa insyaallah biidznillah bisa menyembuhkan penyakit. Faqad jaa fi sahih min hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang sahih dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan asy-syifa'u fi thalathah, ya, artinya obat itu ada pada 3 perkara. Ya, obat itu ada pada 3 perkara, pada 3 hal. Yang pertama adalah syarbati asal, ya, minum madu. Minum apa? Madu. Ya, tinggal masalahnya madu yang mana aja mas kalian, ya. Ya, tentu kita berupaya mencari madu yang asli, ya. Madu yang benar-benar asli, ya, yang insya Allah di situ terdapat faedah yang banyak. Ya, jadi secara asal meminum madu itu insya Allah terdapat obat, ya, sebagaimana penjelasan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wasyartati mihjam, kemudian juga yang kedua sayatan alat bekam. Ya, maksudnya berbekam. Ya, artinya metode berbekam itu termasuk salah satu pengobatan nabawi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa kayyati narin, ya, wa kayyati narin, dan kai dengan api. Wa anha ummati 'anil kai, dan aku melarang umatku dari kai. Ya, intinya dalam hadis ini kaitannya dengan bab kita bagian yang kedua, yaitu syartati mihjam, ya, sayatan orang yang berbekam atau sayatan alat bekam. Ya, ini termasuk metode pengobatan, ya, yang insya Allah di situ terdapat kesembuhan dari berbagai macam penyakit dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya nafi'ah jiddan wa mufidah lil jismi, ya, berbekam itu bermanfaat sekali jemaah sekalian. Wa mufidah lil jismi, ya, bermanfaat untuk badan kita. Wa fiha syifaa'un li amradin adidah, dan bisa menyembuhkan banyak sekali penyakit. Ya, qad yusafu ba'daha fi mithli hadzal zaman bil amradil musta'siyah, yang mana sebagian dari penyakit tersebut adalah penyakit yang musta'siyah, penyakit yang parah, yang kronis. Ya, ternyata insya Allah bisa disembuhkan dengan berbekam. Ya,
Lakin Allah Subhanahu wa taala ja'ala fil hijama syifa min tilkal amrad. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan dengan berbekam itu pengobatan dari penyakit-penyakit yang diantaranya penyakit yang parah tadi. Wa fi waqi'na syawahid katsiratun jiddan, ya, dan banyak realita yang terjadi itu kita saksikan banyak orang yang sudah melakukan hal tersebut dan mendapatkan, ya, kesembuhan, mendapatkan kesehatan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Mimma yadul ala kamali wa 'azamati tibbin nabawi al-ma'thur an nabiyina sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan, ya, kesempurnaan, ya, dan keagungan, kemuliaan, ya, tibbun nabawi, metode kesehatan menurut petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-ma'thur an nabiyina sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian tentang hukum berobat sendiri dijelaskan di dalam paragraf berikutnya, wattadawi ma'murun bihi, ya, jadi berobat itu diperintahkan, ya, boleh, seseorang berobat itu boleh, tapi dia meyakini sebab kesembuhannya bukan pada obat tersebut tetapi pada kemudahan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dia pergi ke dokter misalnya, dia minum obat, dia yakin yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Ini semua hanya ikhtiar. Termasuk juga di dalam berbekam, dia yakin yang memberikan kesembuhan Allah Subhanahu wa taala. Wala yatanafa ma'at tawakkul, dan ini tidak bertentangan dengan tawakal. Ya, seperti juga orang mencari rizki, ya. Itu tidak hanya menunggu tawakal saja tapi juga ikhtiar, dia mencari. Seperti juga orang yang sakit, maka dia tidak hanya tawakal saja tapi juga berobat, berusaha untuk berikhtiar dengan apa-apa yang dibolehkan dari jenis pengobatan. Ya, kemudian disebutkan sebuah riwayat yang menunjukkan, ya, adanya perintah untuk berobat, jemaah sekalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Tadawau ibadallah." Ya, berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fa innallaha subhanahu lam yadda, karena Allah itu Subhanahu wa taala tidaklah meletakkan sebuah penyakit. Siapa yang mendatangkan sakit, jemaah sekalian? Allah Subhanahu wa taala, sebagai ujian bagi hambanya. Siapa yang mendatangkan kesehatan? Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah itu lam yadda, tidaklah meletakkan sebuah penyakit illa wada'a ma'ahu syifa, kecuali meletakkan bersamanya obat. Jadi Allah SWT uji dengan penyakit, mesti ada obatnya, baik diketahui maupun belum diketahui. Yang jelas ada obat dari penyakit tersebut, apapun penyakitnya, kecuali satu, illal haram, kecuali penyakit tua. Apa ada obatnya, jemaah sekalian? Nggak ada, ya. Kalau ada, kita, ya, menggunakan obat tersebut supaya kembali muda. Namun tidak ada, sehingga ini adalah sunnatullah dalam kehidupan, ya. Seseorang bertambah umurnya, bertambah usianya. Namun sakit secara umum itu ada obatnya. Dan di sini terdapat perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tadawau, berobatlah kalian. Ya, jadi menunjukkan bolehnya seseorang untuk berobat, berikhtiar untuk menghilangkan sakit yang dia derita, tapi dengan jalan yang pernah diberikan petunjuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau dengan cara-cara medis yang hal itu dihalalkan. Ya, baik. Nah, kita lanjutkan jamaah sekalian kepada riwayat yang pertama dalam hal ini, yaitu nomor urut 360 dari kitab, nomor 1 dari bab. Haddatsana Ali ibn Hujar, ya, telah mengabarkan kepada kami Ali bin Hujar, qala haddatsana Ismail bin Ja'far an Humaid qala su'ila Anas bin Malik an kasbil hajjam. Anas bin Malik, ya, seorang sahabat yang mulia radhiyallahu anhuma, pernah ditanya tentang kasbil hajjam, tentang upah bagi tukang bekam. Ya. Faqala, maka beliau pun berkata, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi itu sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam. Ini yang cerita Anas yang pernah menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Ya, Anas bin Malik. Ya. Hajamahu Abu Thaibah, ya, yang menghijam atau membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Thaibah. Fa amara lahu bi sa'aini min ta'am. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam
ya, memerintahkan agar Abu Thaibah tersebut diberikan sebesar apa? Upah sebesar 2 sok dari makanan. Wa kallama ahlahu fawada'u anhu min kharajihi. Ya, kan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kallama ahlahu, menyampaikan kepada ahlinya Abu Thaibah. Yang dimaksudkan di sini adalah kepada majikannya Abu Thaibah. Fawada'u anhu min kharajihi. Kemudian mereka mengurangi kewajiban setoran Abu Thaibah. Maksudnya bagaimana? Maksudnya Abu Thaibah ini adalah hamba sahaya jemaah sekalian, dan salah satu kewajiban hamba sahaya itu adalah memberikan dari hasil kerjanya itu sesuatu kepada majikannya, kepada yang punya. Nah, di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk ya kepada majikannya Abu Thaibah mengurangi kadar yang disetorkan oleh hamba sahaya tersebut sebagai bentuk balasan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atas sikapnya membekam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Waqala, kemudian beliau pun bersabda, Inna afdala ma tadawaitum bihil hijamah. Sesungguhnya termasuk di antara ya pengobatan yang terbaik yang kalian berobat dengannya adalah al-hijamah, yaitu berbekam. Au inna min amthali dawaikumul hijamah, atau beliau bersabda sesungguhnya obat ideal bagi kalian adalah berbekam. Ya, ini apa namanya penjelasannya Anas bin Malik radhiyallahu an tentang ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang berbekam dan bolehnya memberikan upah kepada orang yang membekam. Ya, karena Nabi sendiri memberikan upah. Dalam hal ini beliau waktu itu memberikan 2 sok dari makanan ditambah ya meringankan bebannya Abu Thaibah untuk memberikan kepada majikannya itu supaya lebih ringan dari biasanya. Ya, baik. Ya, kita lihat penjelasannya. Su'ila Anas radhiyallahu an hukmi kasbil hajjam. Ya, Anas bin Malik radhiyallahu an pernah ditanya tentang hukum memberikan upah kepada orang yang membekam. Lalu beliau bercerita seperti tadi. Ini menunjukkan fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam dalilun ala anna kasbal hajjam mubah. Ya, ini menunjukkan memberikan atau usaha berbekam itu adalah sesuatu yang mubah. Kalau seseorang punya usaha di antaranya dia membekam, lalu dia mendapatkan upah dari situ, maka ini hukumnya apa? Boleh, hukumnya mubah. Idlau kana muharraman, karena kalau haram tentu Nabi SAW tidak akan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Ya, adapun ya di riwayat yang lain yang menunjukkan bahwasanya upah berbekam itu tidak boleh, sesuatu yang buruk, maka ini tidak menunjukkan haramnya. Ya, riwayat yang dimaksud adalah sabda Nabi SAW ya dalam Sahih Muslim, kasbul hajjami khabith. Ya, usaha berbekam itu adalah khabith, sesuatu yang buruk. Ya, usaha berbekam sesuatu yang buruk. Ya, kata beliau, la yadullu ala tahrim, ini tidak menunjukkan diharamkannya usaha berbekam tersebut. Ya, karena seandainya haram, Nabi SAW tidak akan memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Ya, jelas insyaallah ya. Wa inna ma kana kasbal hajjami khabithan lianna kasbahu laysa min jamilil kasbi wa tayyibih fathumu wal basal syajaradani khabithatan wa la yadullu dzalik ala tahrim aklihima. Ya, kenapa kok disebut buruk jamaah sekalian? Ya, tidak dijelaskan detailnya di sini, tapi kata Syekh Abdul Razak karena usaha tersebut laisa min jamilil kasbi wa tayyibih, tidak termasuk usaha yang indah dan tidak termasuk usaha yang baik. Kenapa jemaah sekalian? Wallahu a'lam. Ya, tidak dijelaskan lebih lanjut ya oleh beliau. Tetapi boleh, gitu ya. Fathum wal basal, sebagaimana juga athum wal basal, ya bawang putih dan bawang merah. Syajaratani khabithatan, ya adalah 2 tumbuhan yang khabithatan, yang buruk, tapi tidak menunjukkan diharamkannya. Sebagian dari kita yang suka bawang jemaah sekalian, suka bawang merah, bawang putih. Ya, tetapi secara asalnya ini sesuatu yang disebutkan dari syajaratani khabithatan. Ya, bahkan kalau ada orang yang makan bawang merah, bawang putih, ya hendaknya ketika mau ke masjid ya lebih dahulu membersihkan ya mulutnya, dalam artian supaya tidak mengeluarkan bau yang tidak sedap.
Mungkin kalau kita biasa-biasa sama sekali, tapi ada sebagian negara itu yang sangat luar biasa konsumsi bawangnya. Itu yang saya tahu dari Afghanistan, ya, dari negara-negara tersebut luar biasa. Ketika saya berbicara itu dari mereka keluar ini ya, bau apa namanya, bawangnya. Ya, mungkin kalau kita tidak seberapa, paling hanya sedikit ya dari konsumsi bawang tersebut dalam campuran masakan. Ya. Tapi ada sebagian negara yang begitu banyak konsumsi bawangnya. Ya. Tapi tidak menunjukkan diharamkannya, boleh. Ya, asalkan orang yang memakan bawang tersebut dia menjaga kondisinya ketika akan ke masjid. Baik. Nah, sebagaimana juga berbekam disebutkan khabithan tapi tidak menunjukkan haramnya. Itu maksudnya Syekh Abdul Razak. Disebutkan dalam hadis kasbul hajjam khabith, ya usaha berbekam itu buruk tetapi tidak menunjukkan haramnya. Kenapa? Karena digabungkan dengan riwayat ini, yaitu Nabi SAW sendiri berbekam dan beliau memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Qauluhu wa kallama ahlahu fawada'u anhu min khirajihi, ya ucapan Anas bin Malik bahwasanya Nabi SAW ya menyampaikan kepada majikannya Abu Thaibah, ya, lalu diringankan dari kharajnya. Kharajnya di sini apa? Sesuatu yang diberikan oleh hamba sahaya kepada tuannya supaya diringankan. Lianna Abu Thaibah kana mamlukan raqiqan, karena Abu Thaibah itu adalah seorang mamluk. Mamluk itu dimiliki, ya, maksudnya hamba sahaya. Ya. Wa kana alaihi kharaj, dan adalah ya Abu Talha itu berkewajiban memberikan kharaj, ya, sesuatu usahanya hasilnya kepada majikannya tersebut. Wal kharaj wa ma ya'udu minal 'abdi limalikih, ya, bihaitsu ya'dzan lahu malikahu an ya'mal fi mihnah aw sun'ah aw tijarah aw nahwiha bi syarti an yu'tiyahu mablaghan muayyanan kulla syahr. Ya, jadi majikannya atau tuannya mengizinkan, wis kamu kerja apa terserah kamu, mau di mihnah atau sun'ah atau tijarah atau apapun yang kau bisa kerja, wahai hamba sahayaku silahkan. Tapi engkau harus memberikan kepadaku sekian setiap bulannya. Itu kata yang punya hamba sahaya tersebut. Nah, tentunya hal ini sedikit banyak memberatkan kepada hamba sahaya tadi. Lah, Nabi SAW sebagai balas jasa beliau bilang kepada majikannya, tolong ringankan. Apa yang diberikan oleh hamba sahayamu ini tolong diringankan, tidak terlalu memberatkannya. Itu barangkali gambarannya penyampaian Nabi SAW. Ya, tentu tidak seperti itu kalimatnya, tapi maksudnya demikian. Nabi mengajak bicara yang punya hamba sahaya untuk meringankan kharaj yang dikeluarkan oleh hamba sahayanya, yaitu Abu Thaibah. Fakallama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, masih ada tambahannya, baik setiap bulan atau setiap pekan, au nahwi dzalik, ya, ini tentu berbeda orang yang memiliki hamba sahaya satu dengan yang lainnya, sebagaimana harga dari hamba sahaya tersebut untuk dibebaskan itu juga beragam. Ya, kalau kita di zaman dahulu misalnya kepingin membebaskan hamba sahaya, ada yang nilai pembebasannya itu sekian, ada juga yang lebih tinggi. Mana yang lebih afdol membebaskannya? Tentu yang lebih tinggi. Ya, seperti juga kita beli kambing untuk kurban. Ya, ada yang harga sekian, ada harga lebih tinggi. Mana yang lebih afdol? Tentu yang lebih tinggi, karena yang kita keluarkan lebih besar, dengan syarat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula membebaskan hamba sahaya, semakin tinggi dinilai yang punya hamba sahaya tersebut, lalu kita berani membebaskan, maka ini tentu lebih utama karena sisi yang kita keluarkan lebih banyak. Ya, baik, pengorbanan kita lebih banyak untuk membebaskan orang tadi. Ya, maka Nabi SAW dengan kebijakan beliau, kelemah lembutan beliau mengajak bicara yang punya hamba sahaya tersebut untuk meringankan dari apa yang hasil yang biasa diserahkan oleh hamba saya tersebut kepada majikannya tadi. Masya Allah. Ya, ini juga bisa kita ambil pelajaran jamaah sekalian, walaupun kita tidak berinteraksi dengan hamba sahaya, kita berinteraksi yang mungkin dengan asisten rumah tangga, hendaknya kita tidak memberatkan sesuatu apa yang mereka tidak mampu mengerjakannya. Ya, kalau sesekali kita memberatkan, misalnya ada hajatan, ada acara atau apa yang mengharuskan mereka bekerja lebih ekstra, maka di sini hendaknya kita membantunya, turun juga.
dan jangan mengakhirkan hak dari orang yang membantu kita. Ya, misalnya gaji bulanannya itu jangan sampai terlambat, hendaknya kita memberikan kepadanya. Ya, ini petunjuk dalam Islam demikian ya. Jadi ada penunaian hak, ada penunaian kewajiban. Ya, dia melakukan yang terbaik, kita juga memberikan yang terbaik kepadanya. Ya, kemudian dijelaskan inna afdala ma tadawaitum bihi al-hijamah. Ya, lanjutan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya termasuk dari apa yang terbaik, apa yang paling afdal yang kalian berobat dengannya adalah dengan al-hijamah. Ya, di sini terdapat pelajaran jamaah sekalian, bayan fadl hadat tadawi, ya, keutamaan berbekam, ya, dan keutamaan atau besarnya faedah dari berbekam tersebut. Ma'azuhdin katsirin minan nasi fihi, meskipun banyak orang yang zuhud dalam hal ini. Ya, zuhud dalam artian bukan zuhud kebaikan, tapi sebagian orang itu malah tidak mau berbekam, padahal di situ banyak faedahnya. Ya, maksudnya beliau zahada, zuhud, banyak orang dalam hal ini maksudnya tidak mau berbekam, padahal berbekam itu banyak faedahnya. Gitu ya. Ya, seperti juga sesuatu yang sifatnya tradisional itu kadang-kadang orang tidak melakukan padahal di situ banyak faedahnya. Apalagi di sini petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang nyata-nyata adalah sebuah kemanfaatan. Ya. Wa man yutali' kitab at-tibb nabawi, dan barang siapa yang menelaah kitab at-tibb nabawi, ya, di dalam Zadul Ma'ad Ibnu Qayyim rahimahullah taala, dia akan mendapatkan baston nafi'an wa bayanan mufidan, dia akan mendapatkan penjelasan yang luas yang bermanfaat tentang faedah-faedah dari hijamah. Ya, fawaidnya, mawadhi'aha wa awqatiha, waktu-waktunya dan apa yang berkaitan dengan hal tersebut. Ya, coba kita buka jemaah sekalian apa yang diarahkan oleh Syekh Abdul Razak tersebut di dalam kitab Zadul Ma'ad. Dijelaskan wa amma manafi'ul hijamah, ya, kita keluar ya dari buku ini. Wa amma manafi'ul hijamah fa innaha tunaqqi sathal badan akthar minal fasd, ya, fa innaha tunaqqi sathal badan akthar minal fasd wal fasdu li a'maqil badan afdal wal hijama tastakhrij ad-dam min nawahi al-jild. Nah, ini zamannya Ibnu Qayyim, kurang lebih 7 abad yang lalu ya, beliau sudah menggali rahasia-rahasia Tibbun Nabawi. Di antaranya apa? Bahwasanya kata beliau, di antara manfaat berbekam itu bisa, ya, tunaqi, membersihkan, sathal badan, bagian satah itu bagian atas permukaan dari badan, melebihi fasdu ya. Wal fasdu li a'maqil badan afdal, dan fasdu li a'maqil badan afdal, untuk bagian dalamnya badan lebih afdal dari hijamah. Maksudnya itu lebih bermanfaat dari hijamah kalau untuk bagian dalamnya jasad seseorang. Tapi untuk bagian luarnya hijamah menang di sini, melebihi fasdu tadi. Wal hijamah tastakhrij ad-dam min nawahil jid, dan hijamah atau berbekam itu mengeluarkan ad-dam, ya, darah, min nawahi al-jil, dari sisi-sisinya kulit badan seseorang. Qultu wa tahqiq fi amriha wa amril fasdi annahuma yakhtalifan bi ikhtilafiz zaman wal makan wal asnan wal amzijah fal biladul hara wal azminatul hara wal amzijatul hara allati damu ashabiha fi ghayatin nudj al hijama fi anfa min al fasdi bi kathir fa inna ad-dam yandaj wa yariqu wa yakhruj ila sathil jasad ad-dakhil fatukhrij al-hijama ma la yukhrijul fasd walidzalika kanat anfa' lisibyan minal fasdi waliman la yaqwa 'alal fasdi wa qad nasal atibba' 'ala anna al-biladul hara al-hijama fi anfa' wa afdal minal fasd. Di sini dirinci lebih lanjut oleh Imam Ibnu Qayyim. Intinya dilihat juga tentang perbandingan berbekam dengan fasdu tadi dari sisi waktunya, dari sisi usia orang yang dibekam tersebut, yang difasdu tersebut, juga dari sisi negeri tempat dia tinggalnya. Ya, sehingga di situ akan kelihatan dari satu sisi yang hijamah lebih afdal, dari satu sisi yang fasdu lebih afdal, ya, kemanfaatannya. Ya. Wa tustahabbu, ya, saya ulangi, ala annal biladil harah al hijamah fiha anfa wa afdal minal fasdi. Ya, bagi negara-negara yang harah, yang
kemarau, yang musim panas gitu jamaah sekalian, maka di sini berbekam lebih utama, lebih bermanfaat dan lebih afdal dari fasdu. Wa tustahabbu fi wasatis syahr wa ba'da wasati, dan dianjurkannya waktu berbekam itu di pertengahan bulan dan setelah pertengahan bulan. Bulan apa ya? Bulan Hijriyah. Bulan Hijriyah jamaah sekalian. Wa bil jumlah fir rub'i ats-tsalits min arba'i syahr. Ya, secara umum di seperempat yang ketiga dari ya bagian-bagian bulan. Ya, seperempat yang ketiga dari bagian-bagian bulan. Ya, baik. Ya, kalau saya mendengar ya uraian dari Dr. siapa? Zaidul Akbar, itu beliau menyarankannya tanggal 17 atau 19 atau 21. Ya, beliau menyarankan tanggal 17 atau 19 atau 21, ditambah ya berpuasa di hari Senin dan Kamis, ditambah puasa 3 hari setiap bulan, 13, 14, 15. Ya, Senin Kamis 2 kali per pekan kali 4 kali pekan berapa? 8, ditambah 3 hari 13, 14, 15 jadi 11, ditambah berbekam di salah satu dari tanggal tersebut 17 atau 19 atau 21, maka beliau tidak bisa membayangkan kesehatan orang tersebut. Ya, baik. Ini salah satu tibbun nabawi. Ya, tentu berpuasanya kita tidak tujuan utama bukan itu ya, tujuan utama meraih ridha Allah. Tapi tentu di balik puasa itu juga terdapat banyak faedah, banyak kemanfaatan untuk tubuh kita. Ya, ini dan ini cocok sekali dengan ucapannya Imam Ibnu Qayyim. Ya, beliau mengatakan fi wasati asy-syahr, di bagian pertengahan bulan atau atasnya, ba'da wasatihi. Baik. Wa fi akhirih yakunu qad sakana. Wa amma fi wasatihi wa bu'aidahu fayakun fi nihayati tazayyud. Ya. Masya Allah. Jadi di bagian akhir bulan maka telah sakana, ya, telah menetap ya di dalam tubuhnya hal tersebut. Ya, jadi idealnya dilakukan di pertengahan bulan. Ya. Baik. Kenapa kok tidak di awal bulan? Dijelaskan oleh Shahibul Qanun ya, bahwasanya ya penulis kitab Al-Qanun diperintahkannya untuk menggunakan berbekam tidak di awal bulan karena al-akhlad la takunu qad taharrakat wa hajat. Ya. Ya. Karena percampuran, ya saya tidak berani berbicara lebih jauh ya, saya letterlek apa yang di sini ya. Kata beliau al-akhlad percampuran. Ya, wallahu alam apakah yang dimaksud darah atau bagaimana? La takunu qad taharrakat, yaitu belum bergerak, wahajat. Wala fi akhir, tidak pula di akhir bulan. Ya, sehingga di pertengahan itulah yang paling ideal untuk waktu berbekam. Baik, Masya Allah. Ini siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, yang begitu luar biasa ilmunya, ternyata juga luar biasa juga dalam masalah pembahasan tentang kesehatan ya, Masya Allah. Baik. Ya, Masya Allah sudah ini. Ya, baik, panjang lebar di sini Imam Ibnu Qayyim. Kita kembali kepada kitab kita jemaah sekalian. Ya. Kita lanjutkan kepada hadis berikutnya. Kita lanjutkan sedikit ya. 361. Haddatsana Amr ibnu Ali qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Warqa ibnu Umar an Abdul A'la an Abi Jamilah an Ali radhiyallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ihtajama. Ya, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pernah berbekam, wa amaroni, dan beliau memerintahkan kepadaku, fa'ataitul hajjam ajrah, lalu aku berikan kepada tukang bekam tersebut upahnya. Ini juga menunjukkan hal tersebut dibolehkannya, pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis selanjutnya 362, haddatsana Harun ibnu Ishaq al-Hamdani qala haddatsana Abdah an Sufyan ats-Tsauri an Jabir an Sya'bi an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ihtajama fil akhda'aini, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ke-362 ya,
pernah berbekam di Akhda'ain. Ya. Ya, Akhda'ain yang dimaksudkan adalah dua urat di sisi kanan kiri leher. Ya, dua urat di sisi kanan dan kiri leher. Wa bainal katifain, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam juga di bainal katifain, di antara dua pundak. Wa atal hajjam ajrahu, lalu beliau memberikan kepada orang yang membekamnya upahnya, walau kana haraman lam yutihi, seandainya tidak dibolehkan, ya haram, maka tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan memberikan upah tersebut. Ya, dijelaskan tentang gharib atau kata-kata yang asing di sini. Akhda'ain yang dimaksudkan irqan fi janibil unuq, ya, jadi dua urat di sisi kanan dan leher. Wa bainal katifain, ya, di antara dua pundak, yaitu bagian atas punggung. Ya, nah, wa atal hajjam ajrahu, dan Nabi SAW memberikan upah kepada orang yang membekam beliau. Ini menunjukkan ibahah al-mal, ya, halalnya, bolehnya upah yang didapatkan oleh orang yang membekam. Liqa'a amalihi wa mihnati fil hijamah, karena sebagai balasan atas amalnya, perbuatannya, dan keahliannya di dalam berbekam, di dalam membekam. Baik. Ya, coba kita lihat di footnote ya, coba sekalian, tentang hadis 362. Ya, di situ dijelaskan fil isnad Jabir al-Ju'fi. Dalam isnadnya hadis 362 itu ada perawi yang namanya Jabir al-Ju'fi. Ya, dia itu lemah. Ya, bukan lemah badannya tetapi lemah orangnya. Ya, dari segi hafalannya misalnya itu lemah. Ya, sehingga ini menjadi catatan bagi ahli hadis. Lakinnahu tubi'a alaihi, tapi ada tabi'nya, ada riwayat yang menguatkannya, yaitu riwayat Imam Muslim bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam abdul li bani Bayadah, telah membekam Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yaitu seorang hamba sahaya dari Bani Bayadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberinya bekam dan menyampaikan kepada majikannya untuk meringankan dari kharajnya atau sesuatu yang dia berikan kepada majikannya. Walau kana suhtan lam yu'tihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seandainya itu adalah perbuatan yang haram, tentu Nabi tidak memberikannya. Ya. Baik. Adapun riwayat Imam Bukhari, ihtajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi telah berbekam dan memberikan kepada orang yang membekamnya. Dan kalau seandainya haram, tentu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan melakukannya. Ya. Ya, dan alhamdulillah Syekh Al-Albani telah mensahihkan ya hadis kita ini, hadis 362 dalam kitab beliau Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Ya, jadi Syekh Al-Albani punya kitab Mukhtasar Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah dan beliau mensahihkan hadis ke-362 tersebut. Ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dahulu jamaah sekalian sampai hadis yang ke-362. Mudah-mudahan dari uraian ya Syekh Abdul Razak kemudian Imam Ibnu Qayyim memberikan manfaat yang banyak kepada kita dan menjelaskan bahwasanya agama kita adalah agama yang mulia, agama yang menjelaskan segala sendi-sendi kehidupan. Tidak hanya tentang ibadah, tapi di situ juga ada tentang kesehatan dan sendi-sendi kehidupan yang lainnya. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat dan kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.